Anak durhaka, lu pergi dari sini. Selama lu nggak mau terima perjodohan ini, gue guyuan anggap nggak punya. Lu anak ini, Bun, coba lu lihat diri lu, maksa mau lawan bapak apa? Nurut aja, terima perjodohan kan udah beres. Gue bilang ya, yang dari keluarga Lin itu. Kak, lu berhenti deh. Gue udah punya orang yang gue suka. Kapan bawa ke sini buat gue lihat? Nanti aja kalau ada kesempatan, gue pergi dulu. Lu jaga papa mama. Lu bilang lu putus hubungan sama keluarga, nggak punya uang. Tante, aku nggak. Aku cuma bilang sementara. Nggak punya sebanyak itu. Jadi soal mahar dan beli rumah, bisa ditunda dulu nggak? Biar aku sama Yuru dulu. Nikah aja, uangnya nanti aku nyusul. Gube, ini nggak mungkin lu. Biar nggak usah bayar mahar ke keluarga gue, sengaja bikin alasan kan? Lu mau bayar pakai apa? Kalau lu nggak kasih uang, gimana gue mau nikah? Harus keluarin uang mahar dulu. Kalau nggak, gue nggak akan izinin kakak gue nikah sama lu. Apalagi lu udah jadi tentara bertahun-tahun, keluarga lu nggak kasih uang. Uang lu sendiri mana? Yuru, lu bantuin gue bicara dong. Uang gue waktu di kesatuan, dulu semuanya gue kasih. Buat lu kuliah S2. Sekarang gue beneran nggak punya uang. Gube, uang itu kan lu yang rela kirim ke gue. Sekarang lu ngomong gitu maksudnya apa? Lu nyalahin gue habisin uang lu. Gue taruh kata-kata di sini hari ini, orang tua gue besarin gue nggak gampang, rumah 1,8 miliar. Sama mahar 3 tas 8 juta. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Kalau lu nggak bisa keluarin uang itu, kita putus. Yuru, lu. Gue apa? Gube, lu cuma lulusan SMA, sekarang aku mahasiswa S2 kampus 985. Lulus, hidup kita udah beda jauh. Kamu aja nggak bisa kasih jaminan gini, buat apa aku nikah sama kamu? Iya bener. Kamu orang biasa nggak berpendidikan, nggak ada bantuan dari keluarga. Mau jadi apa ke depannya? Kuli bangunan atau tukang antar makanan? Yuru kami udah masuk kerja di grup Lin. Itu perusahaan gede. Nomor 2, setelah grup gue di provinsi ini, untung Yuru masih ingat masa lalu. Kalau nggak, udah putus dari kamu dari dulu. Yuru, kamu juga mikir gitu? Jadi beli rumah atau mahar? Itu semua cuma alasan. Kamu cuma ngerasa, aku sekarang nggak pantas buat kamu, iya kan? Putus ya? Oke, aku setuju. Aku emang nggak layak buat keluarga Su. Tapi Su Yuru, ingat pilihan kamu hari ini. Jangan nyesel. Cantik. Minum sendirian kan nggak seru. Kakak-kakak temenin ya. Pergi. Jangan gitu dong, nggak asik. Kamu aja udah goyang, kita antar pulang. Dia bilang pergi. Boka, jangan ikut campur. Mau jadi pahlawan kesiangan. Pergi. Kamu lumayan cakep. Padahal aku udah berusaha keras. Kenapa harus disuruh nikah sama orang? Kayaknya juga orang yang dipaksa nikah sama keluarga. Malam ini kamu yang nyelamatin aku. Daripada nanti jadi milik orang lain, mending jadi milik kamu. Malam ini, aku milik kamu. Elang, silakan. Elang perlu pulang ke sarang. Qingluan dalam bahaya. Elang harus segera kembali. Jalankan misi jaga sarang, durasi 3 bulan. Identitas Qingluan. Presiden Grup Lin, Lin Sixua, proyek bintang di tangannya. Data eksperimen yang sedang dikembangkan. Soal keamanan. Info yang kami terima, ada target luar negeri yang mau menyerang Lin Sixua, dan kamu yang paling dekat dengannya, dan paling cocok untuk tugas ini. Nightingale paham. Pasti ku selesaikan tugasnya. Walaupun kamu sudah pensiun, tapi kami tetap berharap kamu bisa cari cara. Lindungi dia 3 bulan, sampai datanya lengkap. Nanti ada pihak terkait yang ambil dan simpan datanya. Foto target tugas sudah dikirim. Ternyata dia naik. Kak, aku. Terus, Kak, kok kamu tahu? kamu anggap remeh kemampuan kakakmu ini ya? Kalau sudah putus, harusnya balik terima perjodohan kan? Perusahaan gue sendirian terlalu lama aku pegang. Kamu juga harus balik, bantu kurangi bebanku. Kak, aku nggak mau nikah sama perempuan yang belum pernah. Udah tahu kamu bakal bilang gitu? Karena kamu gak mau balik, orang tua juga masih marah. Tapi aku juga gak bisa. Biarin adikku kelaparan di jalan. Kakak udah cariin kerjaan buat kamu, bodyguard beneran. Cuma gak boleh pakai nama keluarga gue. Penerus keluarga gue jadi bodyguard. Kalau tersiar jelek kedengarannya, Aku udah bukan penerus keluarga gu. omong kosong, darah gak bisa diputus. Kerja dulu aja. Tunggu orang tua reda. Kalau mau aku jadi bodyguard, kamu harus bilang dulu aku jagain siapa. Prester Group Lin, Lin Xixu. Dia sahabat terbaikku. Akhir-akhir ini, dia ada masalah. Kamu jago bela diri. Jagain dia pas banget. Ingat, kamu sekarang cuma bodyguard yang aku cariin, bukan adikku. Sixua, bodyguard baru yang ku cariin udah datang? Sisya kenapa? Kalian kenal? Enggak, ini siapa? Bukannya kamu lagi pengawal pribadi? Ini aku cariin lewat teman. Namanya Gube.
Man, maksudmu aku terima. Tapi di sini nggak kekurangan orang. Apalagi cowok yang nggak jelas asal-usulnya. Mbak Lin, kita kan baru ketemu tadi malam. Udah lupa aja? Kamu kan bilang aku ganteng. Kalian ketemu tadi malam? Lu diam dulu. Man, aku mau ngobrol berdua sama dia sebentar. Gimana? Nggak masalah. Kebetulan grupku ada urusan. Nggak ganggu kamu di sini. Kerja yang bener. Aku percaya sama kamu ya, Gubei. Aku nggak peduli kamu siapa atau apa statusmu. Kejadian tadi malam cuma kesalahan. Aku harap kamu bisa lupain itu sebagai imbalan. Apa aja syaratmu? Bilang aja. Hari ini aku datang buat daftar jadi pengawal. Oke. Aku bisa biarin kamu tinggal. Tapi ada syaratnya. Pertama, jaga jarak 3 meter dariku. Kedua, nggak boleh sebut kejadian tadi malam. Ketiga, kalau aku nemuin kamu punya maksud lain, aku bakal bikin kamu nggak bisa bertahan di Dangceng. Siap. Bos, Sekarang kamu ke HRD. Nanti ada yang antar buat daftar gaji sebulan 100.000. Pak Lin. Ini uang tutup mulut ya? Keluar. Pak Lin, soal tadi malam. Kamu beneran mau aku lupain? Kalau kamu mau, aku bisa tanggung jawab. TNL Group. Tunggu. Kopi ini siapa yang nyuruh anter? Itu, pesanan online dari kafe bawah. Pak Lin, setiap jam segini selalu minum satu. Kopi ini ada masalah. Di dalamnya ada tambahan, bukan gula atau susu biasa. Masa sih? Aku... Jangan berisik. Kamu beli ulang satu lagi. Kopi ini aku bawa buat diperiksa. Ingat, jangan bilang siapa-siapa. Kok kamu datang lagi? Pak Lin, kopi Bapak hari ini mengandung obat tidur dosis tinggi. Dosisnya cukup bikin Bapak tertidur lebih dari 12 jam. Ini beneran? Aku sensitif sama bau obat. Baunya nggak beres. Udah minta teman bantu, bikin tes cepat. Pak Lin, ada yang mau celakai Bapak. Kenapa kamu bantu aku? Dapat duit. Ya kerjain, sekarang aku kan pengawal Bapak. Lagi pula, demi nyawa Bapak. Mulai hari ini, Bapak harus dengerin aku. Mau ngapain? Antar Bapak pulang, pengawal pribadi ya harus jaga dek. Pak Lin, kalau nggak mau besok bangun, nemu diri sendiri, di kasur orang asing. Mending biarin aku ikut. Terserah kamu lah. Nanti malam aku istirahat. Apa kamu mau tidur di samping aku juga? Boleh? Gubei, kamu harus sadar posisi kamu. Aku boleh anterin kamu pulang. Tapi paling cuma sampai pintu. Deal. Ngapain kamu? Kan aku bilang antar sampai depan pintu. Kak, aku bilang kamu lagi nggak aman. Gimana kalau ada yang ngumpet di rumah kamu? Aku harus pastiin aman. Kemadan. Kamu panggil dia Kak Guman? Kamu adiknya dia? Dia kan lebih tua dari aku. Aku panggil kakak wajar kan? Oh, dia punya adik juga ya? Kamu keberatan sama adiknya dia? Itu bukan urusan kamu. Silakan periksa. Kamu? Ngapain? Siapa yang suruh kamu masuk kamar aku? Periksa alat penyadap dan kamera tersembunyi. Ini prosedur standar. Di sini nggak ada barang kayak gitu keluar. Sekarang, ada. Kayaknya ada yang kepoin kamu banget. Aku lanjut cek kamar lain. Aman buat sementara. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Gubei, jangan keterlaluan. Ini rumahku. Palin, hari ini ada yang kasih racun ke kamu. Besok bisa jadi. Mereka jegal kamu di depan rumah. Aku bodyguard kamu. Tugasku, jaga kamu tetap aman. Kalau kamu nggak nyaman, anggap aja aku sementara, teman sekamar. Shh. Gubei. Kamu masih di luar? Iya. Kenapa? Kamu jangan. Tenang. Aku pria baik-baik, kayak kamu yang dada datar. Nggak menarik. Kamu bilang siapa yang dada datar? Kamu istirahat aja. Besok masih kerja. Tenang. Ada aku. Nggak ada yang bisa lukain kamu. Termasuk aku sendiri. Pak Lin, udah jam 2 pagi. Kamu harus istirahat. Masih banyak kerjaan yang harus aku beresin. Jangan urusin aku. Kerjaan nggak akan habis. Kesehatan yang penting. Jubei, tolong sadar posisi kamu. Kamu cuma bodyguard yang aku sewa, bukan manajerku. Apalagi pacarku. Urusanku bukan urusan kamu. Kamu mau apa? Turunin aku. Kamu harus istirahat. Lepasin aku. Sekarang tidur. Kalau kamu masih bandel, aku nggak masalah pakai cara lain. Biar kamu diem.
Bangun, makan sarapan. Aku biasanya nggak sarapan. Mulai hari ini harus makan. Kerja kamu kan capek, nggak makan sarapan badan nggak kuat. Zube, kok kamu bisa di sini? Pantes kamu lega banget. Langsung setuju putus. Ternyata kamu ngikutin aku. Tahu aku kerja di Lin Group. Jadi sengaja jegal aku di sini. Gubei, kamu gak malu ya? Kamu kepikiran aja. Sekarang aku pengawal Pak Lin. Jadi pengawal Pak Lin juga. Pak Lin tuh siapa sih? Modal ijazah SMA doang, mau jadi pengawal Pak Lin? Kayaknya paling bentar cuman satpam gajian 3 juta sebulan. Gaji 3 juta? Kamu nggak respect sama grup Lin aku? Atau nggak respect sama aku? Lin Seksu? Pak Lin, bukan maksudku gitu. Terus apa? Cuma menurutku, gaji pengawalku, Lin Seksue, cuma 3 juta sebulan. Berarti nyawaku, Lin Xwe, semurah itu dong. Enggak, bukan gitu. Pak Lin, aku sama Gubei kenal sebelumnya. Aku nggak tahu kalau dia beneran pengawal Bapak. Kenal? Gimana ceritanya? Mantan pacar. Gubei, seleramu emang biasa aja. Setiap orang pasti pernah salah lihat. Karena kalian udah putus, jangan bawa perasaan ke tempat kerja. Kalau enggak, di antara kalian berdua, salah satu pasti pergi. Ayo, kerja. Gubei, tunggu aja. Cerita dong, kamu sama Suyuru itu sebenarnya gimana? Mantan pacar nggak mau sama aku yang miskin. Putus. Udah, gitu doang? Kamu masih mau tahu apa lagi? Aku cuma penasaran. Bahkan kalau nggak sama aku, masa iya kamu sampai diremehin sama cewek kayak gitu? Nggak semua orang. Punya selera sebagus Pak Lin. Kamu mau balikan sama dia? Aku kelihatan kayak orang Yang bodoh banget. Udah, keluar aja. ngawang. Masuk sini. Pak Lin, ada perintah apa? Tolong cariin info tentang seseorang, Suyuru, semua hasil kerjanya sejak masuk, penilaian, dan catatan absensinya. Semua catatan penghargaan dan hukuman keluarkan. Pak Lin, Suyuru itu karyawan biasa. Oh, kenapa? Ada masalah? Oh, enggak. Aku langsung urus. Pak Lin, data Suyuru udah keluar. Suyuru lulusan S2 dari 9 atas 5 masuk kerja 1,5 tahun, evaluasi kinerja, 3 kuartal berturut-turut dapat C, peringkat paling bawah di divisi, soal absensi, catatan telat dan pulang cepat ada 12 kali Pak. Terus juga ada 2 kali dicomplain sama klien, feedback dari supervisor divisinya. Sikap kerja Suyuru biasa aja, sering nolak tugas, kerja sama timnya kurang. Dengan kemampuan segini, dulu gimana bisa masuk Lin Group? Ini aku udah cek catatan masuk kerja, referensinya Pak Chen Shu. Iya? Kabari HRD, Suyuru nggak lolos masa percobaan, hari ini urus pengunduran diri. Pak Lin, dia cuma karyawan kecil. Nggak perlu Bapak yang turun tangan langsung kan? Apa dia pernah bikin Bapak tersinggung? Dia bikin aku tersinggung atau enggak? Ada hubungannya sama aku pecat dia? Enggak. Cuma ngerasa Bapak hari ini aneh. Iya, mana mungkin aku nggak ada alasan, tiba-tiba nargetin karyawan kecil. Tak, aku suka sama Gubei. Si brengsek itu. Pak Chen, Bapak harus bantu aku. Perusahaan mau pecat aku, katanya nggak lolos masa percobaan. Mana mungkin? Jelas. Yuru. Duduk dulu. Cerita pelan-pelan. Terus Pak Lin pecat aku? Maksudmu, Pak Lin pecat kamu karena mantan pacarmu itu. Kalau bukan karena dia, mana mungkin Pak Lin sengaja nargetin aku, yang cuma karyawan kecil? Pak Chen, Bapak harus belain aku ya. Bodyguard Gubei, menarik. Aku udah tahu soal ini dari HRD. Nanti aku yang urus. Pak Chen, makasih banget. Yuru, kamu tenang aja. Masalahmu itu masalahku. Nanti pas istirahat siang. Tunggu aku di tempat biasa. Duh, Pak Chen jahat. Asal Bapak bisa pertahanin posisiku. Aku nurut apa kata Bapak. Nah gitu dong. Kamu kerja dulu aja. Tenang, ada aku. Nggak ada yang bisa ganggu kamu di keluarga Lin. Iya, baik Pak Chen. Aku kerja dulu ya. Halo Pak Jang dari HRD. Ini Chen Xu. Soal Suyuru. Iya. Yang aku rekomendasiin masuk itu. Tahan dulu, nanti aku bicara sama Pak Lin. Nanti diputusin. Rikswell malam ini luang nggak? Aku udah pesen tempat di restoran Michelin. Mau ngajak kamu makan malam. Pak Chen, waktu kerja, panggil aku Pak Lin. Lagi pula malam ini aku ada acara. Lexi Hoe, jangan kaku gitu dong. Keluarga kita kan udah kenal lama. Aku juga udah ngejar kamu bertahun-tahun. Bahkan kalau kamu nggak mau nikah sama keluarga gue, kalau dihitung-hitung, harusnya giliran aku kan yang itu. Di 2000 nggak kenal aku nyata. Chen Xu, aku udah bilang jelas ke kamu, kita nggak cocok. Jangan buang waktu dan tenaga lagi. Six kamu suka sama bodyguard itu ya? Urusan pribadiku nggak perlu aku lapor ke kamu. Kalau nggak ada urusan kerja lain, silakan keluar. Kamu Shisue ya? Bodyguard baru. Aku saranin kamu sadar diri. Sexue bukan orang kelas bawah kayak kamu. Yang bisa kamu incar. Terus Pak Chen ngomong gitu, atas dasar apa? Ngomong gitu ke aku, sebagai pengejar Pak Lin, atau orang yang belain Suyuru. Aku ngomong apa? Pak Chen pasti paham. Katak yang mau makan daging angsa, itu orang lain.
Tolong cariin info soal seseorang. Gubei, pengawal baru Lin Sixue. Aku mau semua datanya. Pendidikan, latar belakang keluarga, semua data. Selidiki sampai tuntas. Pak Chen, kamu kapan? Sama pengawal kecil, jadi perhatian banget. Proyek rahasia di tangan Lin Sixue. Sebentar lagi selesai. Sekarang dia cari pengawal. Pasti dia curiga sesuatu. Data eksperimen rahasia yang dia pegang nggak boleh jatuh ke tangan orang luar. Maksud bos? Selidiki. Kalau orang biasa bikin dia hilang. Berani rebut wanita sama aku Chen Shu. Nggak tahu diri banget. Kalau orang kiriman dari sana, khusus jagain Lin Sixue, rencana kita selanjutnya mungkin harus disusun ulang. IOE Mall. Kak, udah malam. Ada apa? Cuma mau tanya kabar kamu. Sama Presiden Lin gimana? Baik-baik aja. Dia orangnya oke? Oke, gimana? Aku bilang ya, EXO itu terkenal dingin, banyak anak konglomerat yang ngejar dia. Dia aja nggak mau lirik. Gimana, kamu suka nggak? Kak ngomong apa sih? Aku pengawal. Dia bos. Masa dia mau sama aku? Pengawal kecil. Jadi maksud kamu ada pikiran ke sana? Stop deh. Aku sekarang cuma pengawal miskin. Mana pantas sama dia? Presiden yang dingin itu. Jangan sampai kamu ngomong sembarangan di depan dia. Nanti ganggu kerjaanku. Apa maksudnya nggak pantas? Kamu Gubei. Itu pewaris tunggal, grup Gu. Era keluarga Gu ada di dalammu. Kalau kamu mau, maka bantu jodohin. Jadi, kamu mau nggak sih? Oke, aku ngerti. Tunggu aja. Pak Lin, direktur utama dan istrinya datang? Pak Gubei, kamu keluar dulu. Si Xue baru aja lewat. Cowok itu siapa? Bodyguard yang aku sewa, kalian berdua datang ke sini hari ini. Ada urusan apa? Dari pihak Gu ada kabar. Mau atur kamu ketemu sama pewaris keluarga Gu. Ketemuan. Waktunya akhir pekan ini. Tempatnya di villa keluarga Gu. Pah, udah berapa kali aku bilang? Aku nggak mau dijodohin. Si Xue, keluarga Gu itu, keluarga kayak apa? Kamu pasti paham, demi proyek yang kamu pegang, proyek bintang, udah ngabisin terlalu banyak modal cair Lin Group. Kalau kita nggak nemuin dana buat balik modal, nggak lama lagi rantai modal Lin Group bakal putus. Nanti, menurut kamu proyek yang kamu pegang itu masih bisa lanjut nggak? Aku nggak mau, perkawinanku aku yang tentuin sendiri. Kalau kamu nggak mau, proyek bintang langsung aku stop. Semua karyawan Lin Group, ribuan orang mata pencahariannya, tergantung sama grup ini. Aku nggak akan pernah izinin kamu main-main sama masa depan grup. Oke, aku setuju. Aku Pak, akhir pekan pulang makannya? Mamamu kangen kamu, cuma makan doang. Iya. Oke, nanti aku pulang tepat waktu. Udah gitu aja, Sabtu malam, di villa keluarga Gu. Jangan telat. Pak Lin belum tidur. Kamu juga belum. Kebetulan, aku ada yang mau dibicarain. Sabtu aku mau minta izin. Izin, ada urusan keluarga. Harus pulang. Oke, sehari cukup? Cukup, cuma makan doang. Kamu kenapa? Mukamu kelihatan gak enak. Nggak apa-apa, Pak Lin. Walaupun aku cuma pengawalmu. Tapi kalau kamu ada masalah, boleh cerita sama aku. Gubei, aku tanya kamu satu hal. Bilang aja, Nikah sama orang yang nggak kita suka. Bisa bahagia nggak? kok tiba-tiba nanya gini? Apa keluargamu suruh kamu kawin paksa? Jangan urusin, kamu jawab aja pertanyaanku. Nggak bisa, sama orang yang nggak disuka. Hidup selamanya, itu kayak di penjara. Jadi, kamu beneran mau nikah sama orang yang nggak kamu suka? Udah aku bilang jangan urusin. Udah malam, tidur aja. Lin Sixue, kalau kamu beneran gak mau nikah, asal kamu gak keberatan, aku cuma pengawal kecil. Nanti aku ajak kamu kabur. Aku serius. Gila, tidur ah. Pak Lin, udah sampai kantor. Weh, Ya, kata-katamu tadi malam. Beneran serius nggak? yang mana? Tentu aja serius. Udah jalanin aja. Anggap aja ngerjain tugas. Gubei. Apa tadi aku salah lihat? Anda Nona Lin kan? Tuan dan Nyonya udah nungguin di ruang makan, mari saya antar. Jadi kalian susah payah nyuruh aku pulang makan. Tetep aja soal kawin paksa. Tunggu, Gubei. Kamu beneran mau pergi gitu aja?
Gak nyesel. Tuan, Nyonya, Nona Lin udah datang. Gubei, Pak Lin, pulang ke keluarga Gu. Kamu kenal sama Nona Lin? Pa, sekarang aku jadi pengawal Pak Lin. Jangan panggil Gu Xiao. Aku nggak sanggup. Bikin Anda jadi pengawalku. Kamu bilang kamu cuma pengawal kecil. Kamu bilang kamu nggak pantas buat aku. Kamu bilang mau bawa aku kabur. Gubei, kamu mau aku? Dengerin aku dulu. Jangan panggil nama aku Gubei. Kamu bohongin aku selama ini. Kamu liatin aku kayak orang bodoh. Di depan kamu ngomong hal-hal itu. Kamu di dalam pasti bangga banget kan? Siswa, tenang dong. Gubei emang nggak sengaja bohongin kamu. Man, kamu juga ikut-ikut. Keluarga Gu kalian kelewatan banget. Ling Xixue, berhenti. Dengerin penjelasan aku. Jelasin apa sih? Kamu pewaris keluarga Gu. Datang ke deket aku jadi pengawal. Liatin aku kayak orang bodoh. Di depan kamu ngomong hal-hal itu, kamu seneng banget ya? Bukan kayak yang kamu pikirin. Terus kayak gimana Gubei? Kamu punya banyak banget kesempatan buat kasih tahu aku kebenaran. Waktu di bar hari itu bisa, di rumah aku bisa, di kantor juga bisa. Tapi kamu milih buat nyembunyiin dari aku. Mulai besok, kamu nggak usah masuk kerja lagi. Aku bakal suruh orang bayar gaji kamu bulan ini. Kamu mau pecat aku? Yu Shao, aku Lin Xixue. Nggak sanggup pakai orang sebesar kamu. Ini kan pengawal Gu yang hebat. Kok dipecat sih? Jangan pergi dong. Kamu kan jagoan. Bukannya ada bos Lin yang lindungin kamu? Sekarang kok kayak anjing kehilangan rumah gitu. Kube, dulu kamu pergi kan? Sok santai banget. Bilang apa? Jangan nyesel. Sekarang siapa yang nyesel? Rasanya diusir sama bos Lin. Gimana udah selesai? Selesai terus kenapa? Terus kamu bisa pergi. Kamu siapa yang izinin pergi gitu aja? Berhenti. Kubei, bukan. Harusnya panggil kamu Gu Xiao. Pewaris grup Gu, kok jadi bodyguard di perusahaan Lin? Lu bikin malu keluarga gue banget. Emang urusan lu apa? Ya urusan gue lah. Orang keluarga gue main di tempat gue pura-pura jadi orang. Lu kira lu siapa? Tempat lu? Perusahaan Lin bakal jadi milik gue, Chen Xiu. Lin Xixue juga bakal jadi perempuan gue. Lu kan udah diusir. Dari keluarga gue, jangan punya pikiran aneh-aneh sama Lin Xixue. Tapi kalau lu dipecat, nggak ada pekerjaan, boleh deh jadi sopir gue. Gue kasih 8.000 sebulan. Gimana? Pak Chen lupa ya. Suyuru masih berdiri di samping. Perempuan lu banyak banget. Terus kenapa? Asal gue punya duit banyak, perempuan kayak gini gue bisa cari 10. Arsy bahkan 30. Udah selesai. Kenapa? Lu ada urusan? Gue cuma mau ngasih tahu Pak Chen. Nggak peduli gue orang keluarga gue atau bukan. Buat mukulin lu tuh gampang banget. Pak Chen, lu nggak apa-apa kan? Gubei, lu berani mukul gue. Yang gue mukul emang lu. Tuan muda dan Nona. Nona minta gue jemput lu pulang. Ini, mobil ini jemput lu? Gubei tunggu lu? Lu sebenarnya siapa? Gue udah ngapain? Keluarga gue. Kalau rencana gue berhasil, keluarga gue nggak pantas jadi lawan gue. Gubei, lu tunggu aja. Data proyek itu. Sekarang dipegang siapa? Masih di server pribadi. Lin Seksu, butuh sidik jari dan iris matanya baru bisa dibuka. Sidik jari dan iris mata. Itu gampang. Maksud Pak Chen. Ling Sixue, mantan bodyguard itu orang keluarga gue, berarti bisa dicoret. Gubei itu orang yang ditempatin dari atas. Kalau gitu rencana kita, bisa dilanjutin lagi. Apa mau ngapain? Sebulan lagi. Setelah proyek selesai, Lin Sixu pasti mau pergi sendirian ke ruang server, pusat data buat backup terakhir. Nah pas saat itu datanya aku mau. Orangnya juga aku mau. Sekarang gue udah diusir. Sama orang. Gue juga nggak ngerti. Kok Seksu reaksinya sebesar itu? Tapi menurut gue, lu masih punya peluang. Maksudnya apa? Kalau seksual nggak suka sama lu, kenapa dia marah karena lu bohongin dia? Dia sekarang gara-gara hal ini makin marah, berarti lu makin penting di hatinya. Semoga aja deh. Manda, Nightingale udah ninggalin target. Minta izin eksekusi, rencana B. Setuju. Lu kesini ngapain?
Nengok sahabat baikku dong sekalian. Mewakili adikku yang gak berguna itu. Minta maaf, gak ada yang perlu dimaafin. Dia, Lulu, Siksu, dia beneran gak sengaja bohongin lu? Terus? Udah tahu, terus bisa bohong lagi. Dia cuma gak tahu gimana mau buka suara. Dia beneran sayang sama lu, makanya takut kehilangan lu, Man. Udah malam, pulang aja. Aku gak mau bahas apapun yang berhubungan sama dia. Oke, gue pergi. Oh iya. Bapakku udah ngumumin ke publik kalau gue balik ke Gu Corporation. Soal perjodohan, lu bisa pikirin lagi. Gube, lu sebenarnya mau aku ngapain? Kak, aku tetap ngerasa baju ini kekecilan. Biasa aja nanti. Mulai hari ini, kamu udah jadi wakil presiden grup Gu, gak boleh pakai baju bodyguard kamu lagi. Aku bilang, aku nggak mau kesini. Ayah udah tolak semua urusan perjodohan. Demi kamu dia udah bikin keluarga Lin tersinggung. Sekarang kamu gak balik, kamu gak mikirin siapa-siapa Gubei. Aku tahu kamu suka si Sue, tapi suka sama seseorang. Bukan cuma omongan doang. Kamu harus punya kekuatan buat berdiri di sampingnya. Maksudnya apa? Perusahaan Lin sekarang, rantai dananya lagi bermasalah. Cuma ditopang proyek bintang. Kamu mau bantu dia, kamu harus kuat dulu. Gu itu modalmu. Aku ngerti. Pak Lin, Wakil Direktur Chen ngasih permohonan, bilang bulan depan abis proyek selesai, mau bikin acara perayaan, oke taruh aja di sana. Ada satu hal lagi, pihak Gu resmi ngumumin, Dubei jadi Wakil Presiden Group. Emangnya hubungannya sama aku apa? Nggak apa-apa, aku cuman iseng aja. Dubei, kamu sebenarnya mau apa? Shishu, proyek bintang sukses besar. Ini aku tos buat kamu. Pak Chen, kamu capek ya? Nggak capek. Bisa bantu kamu itu kehormatan buat aku. Shishu, aku tahu dulu kamu punya prasangka sama aku. Tapi selama ini, perasaanku ke kamu nggak pernah berubah. Pak Chen, hari ini cuma acara perayaan. Oke, nggak usah bahas. Ayo minum lagi. Kenapa aku pusing banget? Mungkin kamu kecapean. Aku antar kamu ke atas buat istirahat. Tolong! Shishu, jangan salahin aku. Aku udah nunggu hari ini terlalu lama. Dan Shishu, kamu kan sombong banget. Abis malam ini, kamu jadi milik aku. Nanti perusahaan Lin juga jadi milik aku. Chen Xu, kamu emang nggak tahu diri? Kamu, gimana kamu masuk? Lepasin aku! Berani kamu sentuh aku. Bikin aku susah sendiri. Kamu pantas gak sih? Semua hutang ini bakal aku tagih pelan-pelan. Jarang buat temanku umam. Yang seongku ama temanku. Mau buat temanku. Gubei, itu kamu kan? Kamu datang nyelamatin aku lagi. Gubei, aku nggak bakal lepasin kamu. Chen Xu si brengsek. Dia kasih obat berapa banyak sih? Gubei, Iya, aku di sini. kamu nyelamatin aku lagi? Sam, kenapa? Aku nggak tahu. Kamu nipu aku selama itu. Harusnya aku benci kamu. Ya benci aja. Tapi sebenci apapun kamu ke aku nggak bakal diem lihat kamu kenapa-kenapa. Kamu tahu nggak? Kamu bikin aku susah banget. Air. Kamu tahu dari mana aku di sini? Di sekitarmu selalu ada orangku. Sejak kamu pergi dari villagu, aku udah suruh orang ngikutin kamu. Gubei, kamu tahu sesuatu kan? Maksudmu apa? Kalau nggak, kenapa kamu masih suruh orang jagain aku? Nggak ada alasan lain. Cuma karena aku nggak bisa lepasin kamu. Gubei, bisa nggak? Jangan ngomong kayak gitu lagi. Kenapa setiap kamu ngomong gitu? Aku jadi luluh lagi? Aku nggak mau luluh. Kamu nipu aku. Terus kamu mau aku gimana? Pergi dan nggak pernah muncul lagi? Lin Shixiu, lihat aku. Aku nggak sanggup ngelihat kamu kenapa-kenapa. Kamu boleh marah ke aku. Boleh maki aku. Bahkan pukul aku. Tapi aku nggak akan pergi. Gubei, kamu tahu nggak? Kamu tuh nyebelin banget. Kamu benci aku, tapi nggak ngusir aku. Sekarang aku usir kamu. Oke, aku pergi. Kamu, Jangan sentuh aku. Oke. nggak disentuh. Kamu bisa jalan sendiri.
Kamu ngapain di sini? Sampai kamu tidur. Nggak usah jagain aku. Aku tahu, tapi aku nggak tenang. Utangmu ke aku belum lunas. Aku tahu, makanya aku bayar pelan-pelan. So, Chenxue, makasih. Sama-sama. Yang mana sih yang asli dari dia? Selamat pagi. Kok? Kamu belum pergi? Katanya mau nunggu kamu tidur dulu, aku malah ikut ketiduran. Abis minum langsung pergi. Oke. Soal Chen Shu mau diapain? Karena dia udah bikin salah, ya harus terima hukuman hukum. Perlu aku jadi saksi nggak? Nggak usah. Orang keluarga yang maju, nanti masalahnya jadi ribet. Oke, tapi di belakang Chen Shu mungkin masih ada orang. Kamu hati-hati. Maksudnya? Maksudnya masalah ini belum selesai? Aku pergi dulu. Oh iya, kamu bilang semalam kamu datang nyelamatin aku lagi. Kamu masih ingat kejadian sebelumnya? Nggak ingat. Cepet pergi. Pak Lin, Pak Chen udah dibawa buat diperiksa, suruh bagian hukum tindak lanjut, aku mau dia bayar semua. Siap. Halo Pak Lin. Selamat, kamu berhasil beresin Chen Shu. Tapi data proyek Xingchen, kita pasti ambil. Nggak usah tanya aku siapa. Kamu cuma perlu tahu, Chen Shu cuma orang kecil. Chen Shu cuma peringatan. Lain kali, nggak cuma diracun segampang itu. Halo Gubei. Aku ada yang mau dibicarain, tadi pagi ada telepon, suaranya dipakein rubah suara. Minta data Xingchen. Beneran ada orang di belakang Chen Shu. Mereka bilang kalau nggak kasih data, lain kali nggak cuma diracun segampang itu. Ini biar aku yang urus. Kamu mau urus gimana? Sekarang kamu wakil direktur Gu Corporation, bukan bodyguard aku lagi. Siapa bilang wakil presiden direktur? Nggak bisa lindungin orang. Sixue, kamu janji sama aku satu hal. Apa? Mulai hari ini, biarin aku balik lagi ke sisimu. Bukan sebagai bodyguard, tapi sebagai partner. Gu Corporation sama Lin Corporation kerjasama. Bareng-bareng lindungin proyek bintang. Oke, tapi aku ada syarat. Bilang aja, urusan kerja ya kerja, nggak boleh bohongin aku lagi, nggak boleh sembunyiin apa-apa lagi. Deal. Halo, aku mau ketemu Pak Lin. Ada janji nggak? Nggak ada, tapi aku dulu karyawan Pak Lin. Aku ada urusan penting banget mau ketemu dia. Nggak ada janji nggak bisa masuk. Pulang aja. Gubei, lama nggak ketemu? Ada apa? Gubei, aku tahu dulu aku salah sama kamu. Aku sekarang dipecat sementara. Nggak dapat kerjaan. Kamu bisa bantu aku nggak? Bantu apa? Kamu bisa bicara sama Pak Lin nggak? Biarin aku balik kerja, aku mau ngelakuin apa aja. Euro. Apa? Aku sama kamu udah nggak ada hubungan apa-apa. Kamu dipecat. Karena kemampuanmu emang gak memadai. Jangan cari aku lagi. Jangan juga datang ke Lin Corporation. Gubei, tunggu aja. Suatu hari nanti, aku bikin kamu nyesel. Chen Shu, kamu bikin aku kecewa banget. Maaf, Gubei. Terus keluarga Gu. Dan kemampuan bela dirinya bagus banget. Anak buahku sama sekali bukan lawannya. Keluarga Gu agak ribet. Tapi bukan berarti nggak ada cara. Cara apa? Kalau cara keras nggak mempan, ya pakai cara halus. Lin Sixua paling peduli apa? Dia paling peduli proyek bintang. Itu kan hasil jerih payahnya bertahun-tahun. Nanti kita bisa serang waktu perjalanan pengiriman. Tapi rute pengiriman itu rahasia. Di sini ada info yang kamu butuhin. Kerja sama yang baik ya. Kalau udah beres, kamu nggak cuma dapat datanya, tapi juga dapat link grup. Oke, aku kerjain. Ah, Jangan ikut campur. kalian disuruh siapa? Nggak tahu, kami cuma dibayar buat kerja. Iya, seksi weh. Kamu gimana? Kamu datang lagi nyelamatin aku?
Pasien cuma gegar otak ringan, sama luka luar. Nggak apa-apa. Istirahat 2 hari udah bisa pulang. Makasih dok. Gubei, Udah sadar gimana rasanya? kepala pusing. Jangan gerak. Dokter bilang kamu harus istirahat. Jadi kamu hutang aku sekali lagi. Justru kamu yang hutang ke aku, utang karena bohongin aku belum lunas. Ling Sixu, setelah semua ini kelar, kita ngobrol baik-baik ya. Ngobrolin apa? Ngobrolin masalah kita. Gubei, kamu tahu nggak? Setiap aku dalam bahaya, yang pertama kepikiran selalu kamu. Terus, Terus aku sadar, kayaknya aku nggak bisa benci kamu. Walau kamu udah bohongin aku. Semuanya, proyek bintang mau masuk tahap akhir. Hari ini aku resmi umumkan, Giu Group akan jadi mitra strategis. Ikut sepenuhnya dalam pengamanan serah terima data. Pak, grup ikut campur? Dak, bagi hasilnya gimana? Grup nggak minta sepeser pun. Kami cuma urus keamanan. Kubei bener. Ini masalah besar. Grup emang wajib turun tangan. oke, kalau gitu putuskan. Kamu beneran gak mau ambil untungnya? Untung yang aku mau. Nggak bisa diukur sama uang. Terus kamu mau apa? Aku mau kamu aman. Yang lain nggak penting. Kamu tuh nyebelin banget tahu. Kamu udah bilang. Terus kok masih bilang, Karena aku mau dengar kamu bilang suka, bukan benci. mimpi. Buat kamu nyelamatin aku lagi? Buat kamu, masih hidup? Gubei, aku tanya satu, Tanya aja. kamu sebenarnya kapan mulai suka sama aku? Malam itu di bar. Kamu jatuh di pelukanku. Bilang aku ganteng. Kamu cuma karena kalimat itu. Enggak cuma itu. Terus ada yang mabuk bilang, aku udah berusaha banget. Kenapa harus dijodohin? Waktu itu, aku ngerasa perempuan ini mirip aku, dan jadi aku. Maka ampun, terus jadi bodyguard kamu. Tiap hari lihat kamu kerja sampai larut. Lihat kamu pusing mikirin proyek. Lihat kamu capek banget. Masih maksa senyum. Aku tahu aku tamat. Terus kenapa nggak dari dulu bilang? Waktu itu aku cuma bodyguard kecil. Aku takut kalau bilang. Bahkan kesempatan buat di samping kamu, nggak ada lagi. Jauh Gubei, aku tanya lagi satu hal. Bilang aja, Yang kamu omongin sekarang beneran? semuanya bener. Oke, aku maafin kamu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku maafin kamu. Tapi kalau kamu bohong lagi, aku beneran gak bakal ngomong sama kamu lagi. Nggak akan. Aku sumpah. Wah, lagi dapat kabar bagus apa nih? Senyumnya kayak anak kecil lucu. Nggak apa-apa. Udah baikan sama Shisue ya? Bagus banget. Aku tahu kalian berdua cocok. Bisa nggak sih nggak usah heboh gitu? Terus kamu kapan mau lamar? Lemar apa? Kamu jangan bilang gak pernah mikirin ini. Kamu suka dia. Dia juga udah maafin kamu. Gak cepet-cepet mantepin. Mau nunggu diambil orang lain. Tunggu proyek Xingchen selesai deh. Yang paling penting sekarang keselamatannya. Iya, ayah bilang. Suruh kamu akhir pekan bawa XUW pulang makan. Akhir pekan luang nggak? Emang kenapa? Ayahku suruh kamu ke rumah makan. Soal aku kabur waktu itu, ayahmu gak marah? Enggak, malah dia bilang kamu punya pendirian. Katanya aku emang butuh yang bisa nahan. Ayahmu cukup terbuka ya? Jadi kamu mau nggak? Tapi kamu harus jemput aku dong. Sex you. Soal kejadian kemarin kita udah tahu. Itu salah Gubei. Dia bohongin kamu. Kami minta maaf. Tant, jangan gitu. Aku juga ada salahnya. Aku nggak seharusnya kabur langsung. Anak muda kalau ada salah paham, dibicarain aja beres. Kamu nakal, kalau berani bohongin Sixue lagi, aku yang pertama kali nggak bakal maafin kamu. Aku ngerti. Ayo kita minum. Brian salah paham udah beres? Orang tuamu baik banget. Mereka dulu nggak gitu. Karena kamu datang, mereka baru berubah. Gubei, jujur sama aku. Soal proyek bintang, kamu tahu sesuatu kan? Aku emang tahu, ada yang ngincer proyek ini. Nggak cuma Chenshu, siapa? Organisasi luar negeri, kode nama Ular Hitam. Mereka mau data bintang. Terus gimana? Aku udah siapin semuanya. Hari serah terima data. Aku yang kawal langsung. Percaya sama aku. Aku percaya. Root dan waktu serah terima data. Udah aku dapat. Bagus, 3 hari lagi. Gas di pabrik kosong selatan. Soal gue, Gue serahin ke anak buah kita. Kalau udah beres, data bintang jadi milik kita, Link Group jadi milikmu. Sama-sama dapat untung. Udah lama banget aku nunggu hari ini. menurut info, operasi Ular Hitam, mereka bakal gerak di pabrik kosong selatan kota. Waktunya pas hari penyerahan data. Berapa orang? Sekitar 20. Semuanya mantan tentara bayaran. Perlengkapan lengkap, cuma 20 orang? Mereka remehin aku banget, Gubei. Ini nggak bisa dianggap enteng. Ular Hitam itu organisasi kriminal internasional. Jangan sampai mereka berhasil. Aku tahu. Aku udah atur semuanya. Nanti aku yang antar langsung. Perlu bantuan? Kalian di posisi sembunyi. Aku di depan.
Tunggu mereka gerak. Sekalian tangkap semua. Gu Bei, Lin Xixue, nggak nyangka kan? Chen Xu, kamu beneran mau sampai segitunya? Hah, kalian yang paksa aku. Lin Xixue, kalau dulu kamu mau nikah sama aku, nggak bakal ada hari ini. Dan kamu Gu Bei, kamu rebut perempuan aku. Hari ini aku bikin kamu bayar, Chen Xu. Kamu gila. Hahaha, kasih data itu ke aku. Kalau nggak, hari ini kalian semua nggak bakal keluar hidup-hidup. Chen Xu, kamu lupa ya? Mana aku ini asalnya apa? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Chen Xu, kamu kerja sama-sama pihak asing. Kurir rahasia. Tuduhan itu cukup bikin kamu dipenjara seumur hidup. Gu Bei, tolong lepasin aku. Aku juga dipaksa. Ular hitam yang paksa aku. Nggak ada yang paksa kamu. Itu jalan yang kamu pilih sendiri. Udah aman. Kamu bohongin aku lagi. Kapan aku bohongin kamu? Kamu bilang cuma pasang sedikit. Ini mana cuma sedikit. Ini jelas udah diatur dari jauh-jauh hari. Namanya tipu muslihat taktik. Makasih ya, Gu Bei. Nggak usah makasih. Ini udah tugas aku. Lin Xixue, nikah sama aku. Kak, kamu ngapain? Banyak yang lihat nih. Oke. Terakhir kali di-mention, kamu kabur gara-gara aku. Kali ini aku nggak mau kehilangan lagi. Kamu ini, kenapa selalu di waktu yang paling gak pas buat hal kayak gini? Terus kapan yang pas? Sekarang, Cah ini aku angkat buatmu. Makasih, sudah kasih anak perempuan sebaik ini. Buat keluarga kami, Gu Bei, Cah nggak usah sungkan. Anak Gu Bei ini, emang kadang nggak bisa diandalin. Tapi wataknya nggak ada yang bisa protes. si Xue, kedepannya harus rukun ya. Mak, aku ngerti. Ya tenang aja, si Xue udah masuk keluarga kami. Ya udah kayak anak kandung sendiri. Pak Ma kalian udah waktunya tentuin tanggal nikah kan? Kayaknya, tanggal 8 bulan depan itu hari bagus. Gu Bei, kamu pikir kita bakal terus kayak gini nggak? Kayak gimana? Ya yang aman-aman aja. Nggak usah khawatir ada yang mau nyerang kita. Pasti, aku jamin. Kamu tahu nggak? Pertama kali aku di bar ketemu kamu, aku langsung ngerasa kamu bukan orang biasa. Oh ya, kok aku ingatnya kamu bilang waktu itu, kamu tuh lumayan cakep. Bisa serius nggak sih? Lin Xixue, mulai sekarang, gantian aku yang lindungin kamu. Si Xue, kamu cantik banget sih. Adikku ini hidup sebelumnya. Ini alamatin galaksi ya, Man-Man. Jangan ngasal. Aku harus kirim ke Gu Bei, biar dia lihat istrinya secantik apa. Jangan, nanti pas hari nikah aja biar ada kejutannya. Oke, ikut kamu. Istrimu cantik banget, ini foto diam-diam, jangan bilang aku yang kirim. Udah malam gini, ada apa nggak? Ada apa-apa? Cuma pengen dengar suara kamu. Gu Bei, kamu udah lihat fotonya ya? Foto apa? Man kirim ke kamu kan? Dia sih mulutnya bilang nggak bakal nyebar. Taunya, nggak lihat beneran. Beneran. Aku mau nunggu sampai hari pernikahan, ngeliat langsung pengantin yang paling cantik. Kamu pinter deh. Jaga dia baik-baik. Pasti, Tuan Gu Bei. Apa kamu bersedia menikahi Nona Lin Xixue jadi istri, baik miskin maupun kaya, sakit maupun sehat? Tetap cinta dan hormati dia, lindungi dia. Aku bersedia. Nona Lin Xixue, apa kamu bersedia menikah sama Tuan Gu Bei jadi suami, baik miskin maupun kaya, sakit maupun sehat? Tetap cinta dan hormati dia, dukung dia. Aku bersedia. Aku nyatakan kalian resmi jadi suami istri. Pengantin pria boleh cium pengantin wanita. Gu Bei, dulu aku beneran salah lihat. Itu dia. Nggak penting lagi. Yang penting kamu